Assalamualaikum, welcome to my channel. Kajian kita akan membahas tentang keutamaan mencari ilmu. Alhamdulillah nasta'inuhu nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويستمد سخطه فإنما نحن به ولا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وكما قال Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah sekalian, satu hal yang wajib kita ucapkan kehadiran Allah tidak lain ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat-nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Nikmat agama, nikmat Islam, nikmat iman ini nikmat yang paling besar dari sekian nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sering saya sampaikan, sekalipun hari ini kita paling miskin di dunia, asal masih ada agama, asal masih ada iman, asal masih ada Islam, kelak di akhirat insya Allah jadi orang yang kaya raya. Karena iman yang paling kecil Allah hargai kelak di akhirat dengan surga 10 kali lipat dunia. Bagaimana kalau imannya itu besar? Ini nikmat agama. Nggak usah sedih kalau hari ini kita jadi orang yang paling miskin, kita jadi orang yang paling berpenyakitan, penyakitnya banyak, sakit terus. Nanti setelah Israel datang, penyakit itu sudah nggak ada lagi. Masuk surga itu sehat terus. Iya nek masuk surga. Mudah-mudahan barokahnya kita duduk di dalam majelis ilmu ini, kalau kita di akhirat dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama-ulama dan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perdana di rumahnya Pak Yono. Saya kenal nih, nama masyhurnya Pak Yono. Asal disebut Pak Yono di pasar semua kenal ya. Jadi Bapak siapa nama dari Ustadz Roli Setiono. Mudah-mudahan jadi Ustadz betul ya. Amin. Dan memang sudah Ustadz ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini satu hal yang sangat baik, di mana rumah yang besar tapi dipakai untuk agama. Dan selayaknya rumah yang kecil itu demikian.
Rumah itu dianggap besar di sisi Allah bukan karena luasnya. Rumah itu dianggap kecil di sisi Allah juga bukan karena kecilnya. Di mana rumah di sana sekalipun kecil tapi di dalamnya untuk membesarkan Allah, maka hakikatnya rumah itu besar di sisi Allah. Sebaliknya, rumah yang besar sekalian istana yang penuh dengan gemerlapan hiasan-hiasan dunia, tapi di sana tidak dibuat membesarkan Allah, bahkan hanya dibuat membesarkan dunia. Maka di sisi Allah rumah seperti itu kecil. Mudah-mudahan kita semuanya yang punya rumah diberikan nikmat oleh Allah, rumah digunakan untuk membesarkan Allah. Yang belum punya rumah, cita-citalah ya Allah, karuniakan kepada hamba-Mu ini sebuah rumah untuk membesarkan Engkau ya Allah. Kata para alim ulama, kalau orang itu membangun sebuah rumah lalu niatnya untuk ibadah kepada Allah, niatnya untuk membesarkan Allah, untuk menyempurnakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW, maka rumah tersebut akan ada barokahnya dan akan muncul dari rumah itu kebaikan demi kebaikan. Semoga rumah ini Allah berikan keberkahan dan muncul dari sini kebaikan-kebaikan, sehingga di akhirat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi rumah ini dan juga kita semua yang muwajjah di sini bahwa kita hari ini telah membesarkan Allah, telah mencintai Allah, telah melanjutkan majlis-majlis Rasulullah SAW, sehingga kelak kita bisa memandang wajah baginda mulia Rasulullah SAW. Hadirin yang mulia, untuk mengawali majlis kita, yakni majlis ilmu rutinan lapangan ini, alangkah baiknya, dan ini telah ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala di dalam salah satu kitab beliau. Di sana beliau menampilkan Al-Babul Awal fi Fadilatil Ilmi wal Ulama. Terus kersane awake dhewe iki seneng kalih ilmu, cinta kalih ilmu, ngertos keutamaan ilmu, lan ugi ngertos keutamaan para ulama. Maka sebelum ngaji awake dhewe iki kedah ngertos hadis-hadis terkait dengan besarnya ilmu, baiknya ilmu, keutamaannya ilmu, kebesarannya ilmu, dan juga para alim ulama. Saya akan bacakan beberapa hadis, paling tidak ada 10 hadis. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min 'idqi alfi raqabah wa nadharuka ila wajhil 'alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka 'alal 'alim khairul laka min ibadati alfi sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh dumateng sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, saderenge bahas hadis nopo matane hadis, sedikit ingin saya sampaikan terkait dengan sahabat yang meriwayatkan hadis. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala.
Siapa itu Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud itu orang yang sangat sederhana sekali. Pekerjaannya pun pekerjaan yang sepele sekali. Punya pekerjaan yang sangat sederhana. Di dalam pandangan orang umum, Ibnu Mas'ud itu orang yang sangat sederhana. Bahkan orangnya kurus, kecil. Tapi ketahuilah bahwa beliau adalah sosok sahabat yang Allah berikan karunia kecintaannya terhadap Al-Quran dan juga kepahamannya terhadap Al-Quran. Kita sering disampaikan oleh para guru-guru kita, para ulama-ulama, di dalam Al-Quran itu ada kurang lebih 114 surah. Berapa? 114 surah. Maka ada 70 surah. Ada 70 surah yang oleh Ibnu Mas'ud didengar langsung dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kalau kamu pengen mendengarkan bacaan Al-Quran sesuai dengan turunnya Al-Quran kepada aku, kata Rasulullah, dengarkanlah bacaan Ibnu Mas'ud. Sampai-sampai beliau sering sekali duduk bersama Ibnu Mas'ud, lalu Ibnu Mas'ud disuruh membaca Al-Quran dan Nabi mendengarkan. Kalau Nabi sudah menangis sampai tidak bisa tahan, baru Ibnu Mas'ud berhenti. Oleh Nabi, beliau orang yang suka khidmat kepada Nabi. Apa maksud khidmat? Suka melayani Nabi. Sering menatakan sendal Nabi, sering menyiapkan tempat duduk Nabi, sering mencucikan pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan khidmat-khidmat yang lain. Sehingga dari barokah khidmatnya Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecintaannya beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebersamaan beliau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau termasuk salah satu sahabat yang mendapat doa khusus Rasulullah SAW, dan beliau menjadi salah satu sahabat yang alim di dalam bidang Al-Quran. Suatu ketika, karena kurusnya itu Ibnu Mas'ud, pernah beliau manjat pohon arak, bukan arak ya, arak. Maksudnya adalah kayu arak, kayu yang digunakan untuk bersiwak. Maka ketika itu banyak orang menertawakan beliau karena saking kurusnya. Ketika manjat pohon itu seolah-olah kalau kena angin dia bisa jatuh. Bahkan terkenal di dalam riwayat itu, dia itu punya kedua betis yang sangat kecil sekali. Maka ketika orang ramai menertawakan sahabat Ibnu Mas'ud ketika manjat pohon arak untuk dijadikan kayu siwak, maka Nabi bersabda begini, "Walladzi nafsi biyadihi lahu ma fil mizan asqal." Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, lahu ma fil mizan asqal min uhud. Kedua betis daripada Ibnu Mas'ud yang begitu kecil menghasilkan ganjaran dan pahala yang kelak di akhirat lebih berat daripada gunung Uhud. Yo, yang punya betis gede-gede ini jangan sampai kalah dengan Ibnu Mas'ud ya. Nah,
Jutisnya kecil, rajin dalam kebaikan. Sholat jamaah di masjid luar biasa. Menghadiri majelis-majelis ilmu Rasulullah luar biasa. Maka besok kata guru saya Syekh Mukhlisun bin Mukhlasin Payaman Al-Mahfullah, beliau mengatakan begini, besok itu ahli surga akan berkumpul, para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh, lalu bercerita tentang pengorbanan mereka untuk agama. Ada yang mereka itu habis semua hartanya, waktunya untuk agama. Ada sebagian yang separuh harta dan waktunya untuk agama. Pengorbanan mereka begitu hebat. Tapi nanti kita kira-kira ketika masuk surga dan duduk bersama mereka, ketika ditanya apa yang sudah kita korbankan untuk agama, apa kira-kira dakwah kita baru berapa lama? Maka paling tidak kita korbankan kaki-kaki kita ini. Setiap di mana ada majelis ilmu, semangat untuk mendatangi majelis ilmu. Semua siap insyaallah ya. Sehingga besok kita ini di hadapan Allah, ya Allah, aku korban harta yang banyak belum mampu ya Allah. Korban waktu yang banyak juga belum mampu ya Rasulullah. Saya punya kaki ya Rasulullah. Di mana dulu kakiku yang pincang, kakiku yang sakit, kakiku yang buntung, saya tidak pernah meninggalkan majelis-majelis agama ya Allah. Paling tidak seperti itu. Semua siap insyaallah. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman." Barang siapa melangkahkan kakinya untuk mengambil ilmu, untuk meraih ilmu, untuk belajar ilmu agama, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir di dalam majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW yang meringankan langkah-langkahnya dalam menghadiri majelis-majelis agama, sehingga masuk di dalam hadis ini. Dan insya Allah mudah-mudahan kelak Allah mudahkan kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, "Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, khairul laka min 'itqi alfi raqabah." Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat fi majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu agama, la tamassu qalaman, kamu tidak menyentuh pulpen ya. Kalau yang nyentuh pulpen, bawa pulpen, bawa buku itu tentunya pahalanya lebih gede. Ini enggak bawa pulpen, enggak bawa buku, ngantuk lagi. Nah, ini wala la tamassu qalaman, enggak megang pulpen, enggak nulis, enggak nyatet. Wala taktubu harfan, bahkan tidak menulis satu huruf pun. Orang yang pulpen tak nulis belas, lungguh tok tomaina. Niku dawuh Kanjeng Nabi ngaten, khairul laka, lebih baik bagimu wahai Ibnu Mas'ud, min itqi alfi raqabah, daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Luar biasa.
Misalnya wonten tiyang fakir, tiyang miskin, anak yatim. Awake dhewe saged nyambung Merdekakan. setahun bisa. Jadi aslinya mah tekotok. Iku pun Dulu ya gak mau ngono ya kasarane ya. Kira mboten. Napa oleh merdekake budak? Orang yang dirinya sendiri itu tidak punya ya. Dibayari, dimerdekake jadi seorang yang merdeka, bebas seperti itu. Apa? Masya Allah. Ganjaran hadir di dalam majelis ilmu agama, di mana di sana dibacakan kalam Allah, hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tamassu qalaman, tidak megang pulpen, wala taktubu harfan, tidak menulis satu huruf pun. Khairul laka min idki alfi raqabah. Ilmu agama walaupun kamu tidak menyangka. Berarti nak waktu ganjarannya kecil loh. Berarti Tidak menyentuh. wa nadharuka ila wajhil alim. Wahai Ibnu Mas'ud, kamu memandang wajahnya orang alim, orang alim ulama, orang kiai. Kamu memandang wajahnya orang alim, khairul laka, maka itu lebih baik bagimu wahai Ibnu Mas'ud min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, daripada kamu mensedekahkan di jalan Allah 1000 kuda. Memandang wajahnya alim ulama, para kiai, memandang iku gak podo kalau sampean ngingeti raine artis. Nah, Opar ya Pak. elek lah kiai niku dipandang oleh umat dengan pandangan mahabbah karena kecintaannya kepada Allah, niku ndadeke ganjarane gede. Sampean saged bayangke sedekah itu satu akan Allah balas 10. Itu selain di jalan Allah. Kalau di jalan Allah satu tinggal 700. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sedekah satu Allah balas 10. Tapi kalau di jalan Allah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 1.700. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Bahkan sesuai kehendak Allah bisa saja satu Allah lipat gandakan menjadi 7.000, 7 miliar, 7 triliun. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan amal seseorang sesuai dengan kehendaknya. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah zat yang maha luas dan maha. Sekalipun satu amal sampean itu dilipat gandakan oleh Allah, satu kebaikan menjadi 7 triliun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.